Ustadz, masjidnya unik nggak? Sangat unik, Bib. Sana di tengah-tengah ini nih, sungai ya. Oh, di tengah-tengah sungai. Betul. Ini Sungai Musi yang dulu jadi pusat peradaban Palembang. Oh. Dan pertama kali setahu saya di daerah seberang Ulu 2 ini adalah keluarga Al-Haddad. Daripada cicit daripada Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Salah satu pelurunya mengenai ini. Oh, okay. Ini bentuknya ada bentuk pelurunya ini, Ustaz. Jadi Let's nature be your muse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah, apa kabarmu dengan Allah? Saya kembali lagi bersama saya Ahmad Thorik. Kali ini saya berada di Kampung Arab. Nah, tentunya pasti sahabat Filah ini penasaran kan, ada di mana lokasi ini dan kita mau ngapain aja sih? Dan kemana-mana, pantengin kita terus ya. Nah, sahabat Filah, sekarang kita bakal temuin Habib nih. Di mana Habib kira-kira? Ah, di sana noh. Kita samperin Habib ya. Assalamualaikum Habib. Masya Allah. Lagi ngumpul Habib. Masya Allah. Ah, Bib, dari tadi di sini Bib ngumpul. Iya, kita habis ngaji bareng, sholat bareng. Oh. Alhamdulillah, kita masih di kota Palembang nih para sahabat Filah. Dan saat ini kita lagi di daerah seberang Ulu 2. Iya, di Kampung Arab kalau nggak salah Bib. Betul, di Kampung Asgaf namanya. Oh, Segaf. Ini tempat kelahiran saya, alhamdulillah. Dan juga di sini sahabat-sahabat saya, ini sahabat kecil saya, Habib Syekh, dan juga ini Ali Ridho, dan ini Abdurrahman Fikri Assegaf, dan juga Umar bin Syekh Assegaf. Allah. Kita lagi habis sholat asar juga bertafakur di sini. Karena program kita ini program tafakur sesuai dengan firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah. Alhamdulillah kita tafakur di sini. Nanti kita tanya, Ustaz, masjidnya unik nggak? Sangat unik Bib. Sana di tengah-tengah ini nih, sungai ya. Oh, di tengah-tengah sungai. Betul. Ini Sungai Musi yang dulu jadi pusat peradaban Palembang. Dan banyak daripada berbagai macam kisah-kisah juga bagaimana perjalanan para wali-wali Allah, perjalanan para orang-orang soleh menyebarkan agama Islam di Palembang ini. Dan Palembang termasuk salah satu kerajaan Islam dikenal dengan Palembang Darussalam. Makanya insya Allah orang yang masuk ke Palembang ini semuanya insya Allah aman, tentram, dan apalagi di Kampung Asgaf ini banyak sekali tradisi-tradisi keagamaan. Banyak ada hadroh, ada burdah, ada juga hizib. Kemarin kita baru khatam Quran di sini, masya Allah. Dan saya mau spill nih tempat terbaik view di sini. Masya Allah. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillah, ikutin terus sahabat Filah. Jadi Kampung Asgaf ini Bib termasuk dalam sejarah Palembang juga ya Bib ya? Iya, betul. Kampung Asgaf ini merupakan salah satu kampung habaib. Kampung habaib yang maknanya adalah dulu para habaib dari Yaman, dari Hadramut, banyak yang berdakwah ke Nusantara. Nah, salah satu jalur perdagangan, salah satu jalur yang gampang ditempuh adalah kota Palembang ini. Karena kota Palembang ini dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan daerah-daerah yang gampang ditempuh pada saat itu. Karena kan perjalanannya maritim, Ustaz. Perjalanannya maritim. Nah, kalau kita lagi di atas laut ataupun ini pernah di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk berkemudi di atas laut itu diperintahkan untuk membaca doa tersebut. Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan keamanan selalu bagi kita, insyaallah. Dan sejarah daripada kampung Asgaf ini mungkin ini kampung habaib yang terakhir jatuhnya. Oh, terakhir. Ya, betul ya, Bebe? Kampung habaib yang era yang terakhir ada di Asgaf sini. Kalau mau dilihat lagi mungkin di era-era sebelumnya ada kampung Al-Munawwar, ada kampung Al-Habsyi dan berikutnya. Dan pertama kali setahu saya di daerah seberang Ulu 2 ini adalah keluarga Al-Haddad. Daripada cicit daripada Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan Habib Alwi yang mendirikan kampung ini memiliki perhatian khusus terhadap makam ataupun peninggalan daripada Al-Habib Hamid Al-Haddad yang merupakan cicit daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan Masya Allah, dan juga termasuk sejarah ketika beliau masuk ke kampung ini ataupun ke daerah ini untuk mendirikan tempat usaha, untuk mendirikan juga tempat tinggalnya beliau, adalah beliau mendapatkan salah satu anjuran dari gurunya untuk memperhatikan daripada turbah ataupun makamnya Al-Habib Hamid Al-Haddad. Masya Allah. Yang ngarahin katanya Ustadz adalah Habib Abdullah Empang Bogor. Oh, Masya Allah. Iya, makanya Empang Bogor punya keterikatan. Iya, benar-benar. Makanya bagi para sahabat villa mungkin yang di daerah Jakarta, daerah Bogor, nggak asing sama daerah Empang Bogor. Di situ ada makam keramat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Masya Allah. Nanti bisa disepil juga ya rumah Habib Alwi dan pabrik es ya. Iya, insya Allah nanti kita ajak sahabat villa untuk mampir bersama. Ini saya mau kenalin nih, Ustadz. Oke, siap. Salah satu sahabat kecil saya, namanya Sayyid Syekh bin Alwi Asgaf. Iya, betul. Gimana Habib Syekh, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kegiatan di Masjid Asgaf ini apa aja biasanya, Habib? Kita biasa sholat 5 waktu seperti biasa. Masya Allah. Kalau di subuh hari itu kita ada wirid-wirid biasa, wirid latif, dan ada pembacaan Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Ada juga Sahih Bukhari juga ada. Itu kalau di setiap malam Jumat itu kita pembacaan Maulid seluruhnya dari mulai Syamtud Durar, Ad-Dibai, Al-Azab sama Barzanji, Ustaz. Masya Allah. Itu setiap malam Jumat bergiril. Lengkap banget ya pembacaannya, dan juga dibacakan di sini hadis-hadis Bukhari, dibacakan juga Ihya Ulumuddin, ilmu tentang bagaimana menjaga daripada hati kita. Dan Masya Allah, Habib Alwi ini setahu saya, karena juga saya ini merupakan salah satu daripada cicit beliau, salah satu ibu saya kebetulan salah satu cicit beliau. Saya mendapatkan cerita bahwa beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang bisnismen. Nah, bisnismen yang sangat luar biasa. Biasanya habaib itu berdakwah dengan ilmunya, kalau beliau berdakwah dengan usahanya. Nah, mungkin kita bisa lihat nanti sahabat fillah, dan kita bakal spill amalan apa aja yang bikin usaha kita sukses. Ayo, bismillah Habib. Alhamdulillah sahabat villa, sekarang kita sudah ada di pabrik es PT Alwi Asgaf. Sekarang kita bakal nanya nih ke Habib nih. Pasti sahabat villa penasaran kan, dari tahun berapa dibangunnya nih PT Alwi Asgaf ini? Ya. Silakan Habib Syekh. Jadi PT Alwi Asgaf ini, Ustaz ya, dibangun pada tahun 1928. Ustaz. Ya. Nah, itu ada aktenya, masih namanya dulu NV Juliana. Oh, iya, kan masih pemerintahan Belanda dulu kan. Iya, jadi NV Juliana itu didirikan pabrik ini tahun 28. Mulai bergerak, akhirnya di tahun 29 jadilah pabrik pertama gitu. Nah, makanya pabrik ini namanya 1929. Ya, karena beroperasi dan udah komersil di tahun itu 29. Bertambah lagi di tahun 32, di tahun 74 dan 91. Nah, di tahun itu Bib pakai alatnya seperti apa tuh bikin es itu? Iya, bikin es alatnya seperti apa itu? Itu mesinnya masih dari Belanda semua, Ustaz ya. Ada Connolly apa, saya nggak terlalu hafal gitu. Iya. Nah, tapi itu banyak, malah yang lebih aneh itu ada bahan bakunya kan ada pendinginnya kan tuh pakai amonia. Iya. Amonianya itu ya itu dari Belanda juga.
Masya Allah, Masya Allah. Sekarang generasi keberapa nih? Kalau turunan beliau tuh sudah sampai 8-9 lah. Tapi kalau yang pemegang sekarang itu generasi keempat. Generasi keempat. Iya. Masya Allah, ini luar biasa sahabat Fillah. Salah satu pabrik es yang berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia. Iya betul. Dan Masya Allah usaha yang sangat luar biasa, yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW, at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada yaumal qiyamah. Orang yang berdagang yang jujur, yang amanah, juga muslim yang jujur, dia bersama para syuhada di hari kiamat. Di sini bahwa eksistensi seorang muslim bukan harus semuanya jadi orang ahli ibadah, enggak. Ada juga boleh yang bisnis, tapi subhanallah dengan bisnisnya tersebut membuat jalan dia menuju ke surga. Dengan bisnis tersebut mendekatkan diri dia kepada Allah. Tentu ya, para sahabat fillah, hal-hal yang mubah, hal-hal yang kayak kita biasa makan, minum dan lain sebagainya bisa menjadi nilai ibadah ketika diniatkan untuk ibadah. Dan juga orang yang mencari harta, ya. Jadi di sini sahabat fillah, kita jangan terlalu fanatik bahwa orang yang masuk surga itu orang yang ibadah terus, enggak. Tapi bisa jadi orang yang menopang orang ibadah. Berkah para muslim-muslim yang misalnya mereka berusaha, mereka bekerja, mereka menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka agama ini akan berjalan. Maka masjid-masjid akan terbangun. Maka tempat-tempat pondok pesantren akan menjadi semarak. Ini semuanya berkat daripada pendanaan daripada orang-orang Islam, berkat daripada orang-orang baik, para muhsinin yang mutkin, yang mereka bersungguh-sungguh di dalam pekerjaannya. Nah ini tentunya di dalam PT Es Alwi Assegaf ini banyak barang-barang yang unik, dan juga kita akan ngobrol siapa pendirinya, bagaimana profilnya. Saksikan terus sahabat fillah. Nah sahabat fillah, subhanallah, ada kejadian menarik sebelum kita masuk ke PT Alwi Assegaf ini. Ada satu pintu nih. Ini pintunya kenapa ini Habib Syekh? Iya, pintu ini rusak, sengaja tidak dibenerin Ustaz, tidak diservis karena ini adalah bersejarah. Iya. Jadi dulu waktu pendudukan Jepang, penjajahan Jepang, itu ribut sama Belanda, itu Belanda nembak dari arah Sungai Musi itu ke sini. Salah satu pelurunya mengenai ini. Ini bentuknya, ada bentuk pelurunya ini Ustaz. Jadi sengaja tidak diservis biar meninggalkan bukti sejarah gitu Ustaz. Berarti ini pintu cukup lama ya. Lama Kelihatan banget ini pintu. Ini salah satu pintu yang luar biasa lah. Legend. Wajib. Kalau gitu sahabat fillah, kita lihat-lihat ke dalam ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah sahabat fillah, kita udah sampai di dalam ruangan ataupun kantor PT Es Alwi Assegaf yang beroperasi sejak tahun 28 dan baru mulai untuk dikomersilkan di tahun 1929. Nah tentunya masih banyak barang-barang yang lama, barang-barang yang luar biasa. Salah satunya ini nih. Ini kalkulator zaman dulu yang menghitung berbagai macam pengeluaran, pemasukan, dan juga membantu daripada perhitungan produksi daripada pabrik es ya. Dan masya Allah sahabat fillah, kita akan lihat di sini juga ada foto founder father. Ini beliau merupakan pendiri daripada PT Es Alwi Assegaf. Nah, ini Habib Syekh, boleh dijelaskan siapa ini sosoknya Al Habib Alwi bin Syekh? Ini adalah founding father kita, yaitu Habib Alwi bin Syekh Assegaf, yang awalnya tadi sebelum di Assegaf ini beliau di Kampung Al Munawwar. Disinilah beliau menurunkan turunannya dan membuka usahanya agar lebih besar, mengekspansi. Awal mulanya itu di sini di Kampung Assegaf ini. Beliau lah Alwi bin Syekh Assegaf. Nah, kalau yang ini adalah anak katakanlah seperti putra mahkota, yaitu Habib Abdurrahman bin Alwi bin Syekh Assegaf, merupakan direktur pertama daripada PT Alwi Assegaf ini. Dan subhanallah sahabat fillah, Habib Alwi Assegaf dalam kesibukannya berbisnis tentu tidak pernah meluputkan daripada apapun yang terhubung dengan agamanya Allah. Bukti nyata bahwa Al Habib Alwi bin Syekh Assegaf mengirim para putranya untuk kembali menimba ilmu di negeri Hadramut.
Dan sebagaimana kita ketahui, negeri Hadramaut adalah negerinya para alim ulama, negerinya orang-orang soleh, negeri tempat bagaimana ditempa berbagai macam hawa nafsu agar menjadi nafsu-nafsu yang mutmainnah, yang selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita contoh sosok daripada Al-Habib Alwi ini, bahwa dengan usaha, dengan rezeki yang kita dapatkan, kita tidak lupa kepada Sang Pencipta. Malah dengan rezeki yang didapatkan, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya ketika seseorang mendapatkan rezeki, bukan membuat dia lalai, tapi membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah fungsi daripada apa yang telah diberikan oleh Allah, untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala bi'ulah. Nah, sahabat fillah, saya mau mengajak sekali lagi para sahabat fillah untuk ke satu tempat, dan tempat ini merupakan tempat ruangan kerja daripada Al-Habib Alwi bin Syekh Assegaf. Ayo sahabat fillah. Nah, Masya Allah sahabat fillah, kita udah sampai di ruangan kerjanya Al-Habib Alwi bin Syekh Assegaf. Mungkin sedikit saya mau bertanya sama salah satu keturunannya beliau ini, gimana sih kesehariannya Habib Alwi di ruang kerjanya ini, Habib? Habib Alwi bin Syekh Assegaf itu, Ustaz, tidak lepas daripada membaca kitab. Masya Allah. Walaupun bekerja tapi tetap ibaratnya menuntut ilmu ya. Kitab baik kitab dari Ibnu Khaldun atau dari ulama yang lain. Dan Al-Quran pun dikhatamkan beliau setiap harinya di bulan Ramadan di meja ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata beliau dalam keadaan bekerja di bulan Ramadan tetap menghatamkan Al-Quran. Nah, ini salah satu pesan baik bagi kita para sahabat fillah, bahwa kerja tidak membuat kita lupa dengan Sang Pencipta. Kerja tidak membuat kita malas beribadah. Kerja justru membuat kita untuk mengusir hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Masya Allah sahabat fillah, saya juga mendengar dari berbagai macam cerita bahwa Al-Habib Alwi bin Syekh Assegaf ini memiliki teamwork yang sangat luar biasa, ya Habib ya. Dan saya ketahui bahwa beliau ini memiliki teamwork, yaitu anak-anak beliau dalam menjalankan usahanya. Iya benar. Nah, ini kira-kira apa rahasia di balik itu ya Habib? Berdasarkan cerita yang kita dapat, Ustaz ya, beliau itu sangat kuat dengan keluarganya gitu, Ustaz. Masya Allah. Dengan anak-anaknya, bahkan setiap hari pun itu berkumpul di rumah besar setiap sore gitu, Ustaz ya, untuk membahas masalah keluarga, masalah agamanya, din di situ, Ustaz, dan masalah untuk generasi-generasi ke depan di segala macam urusan, Ustaz. Baik. Dan juga sholat berjamaah di masjid dan mengajak mereka untuk tadarus Al-Quran juga. Masya Allah, ini hal yang luar biasa. Juga teamwork ini kan bisa timbul karena bukan hanya kedekatan secara jasmani, tapi juga kedekatan secara rohani. Karena ketika kita beribadah bersama-sama, maka akan timbul keharmonisan baik dunia maupun akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Beb, kira-kira ada nggak amalan untuk biar sesukses seperti ini? Masya Allah. Tentu amalan-amalan itu banyak ya. Salah satu bagaimana orang itu meyakini amalan agar dia selalu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Saya pernah dengar satu amalan dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau orang mau rezekinya lancar, setiap setelah sholat duhur itu membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Nah, ini biasa dibaca juga, ada di dalam kitab Khulasatul Madad juga ada. Dan Masya Allah, barang siapa yang mengamalkan itu katanya akan mendapatkan rezeki yang luar biasa. Dan juga jangan tinggal sholat duha, surat waqiah, dan lain sebagainya. Ini amalan-amalan orang sukses. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sosok Al-Habib Alwi bin Syekh Assegaf. Dan para sahabat fillah, Masya Allah, kita udah keliling, udah silaturahmi Habib ya, udah mampir ke tempat kerjanya, mampir ke tempat yang begitu legend ini di Palembang. Dan insya Allah sahabat fillah kita ketemu lagi dalam tayangan-tayangan berikutnya. Dan sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah?